Resikonya tentu karena salah satu harapan ada bisa ditanganinya COVID gitu ya. Salah satu faktor risiko yang perlu dicermati adalah apabila penanganan COVID itu tidak sebaik yang kita harapkan, termasuk dari dampak positif dari adanya vaksin gitu. Indonesia sendiri masih berjuang untuk menangani COVID karena memang jumlah testing terhadap masyarakat kita masih lebih kecil dibandingkan negara-negara lain ya. Kalau tidak salah kita baru 8-10%, sementara yang lain itu hampir 40-50% gitu. Kemudian logistik di dalam pengadaan vaksin juga merupakan tantangan tersendiri. Jadi dari risiko itu, kemudian yang kedua tentunya geopolitik dunia ya, yang meskipun partai sudah berganti di Amerika Demokrat, tetapi tensi dagang akan tetap berlangsung meskipun dalam nuansa yang lebih berbeda dibanding sebelumnya. Kemudian juga apabila stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu tidak terlalu efektif, itu bisa mempengaruhi ekspektasi dari pertumbuhan laba perusahaan. Itu salah satu faktor risiko yang perlu kita cermati. Kemudian valuasi, barangkali kalau terlalu valuasi pasar, misalnya kalau terlalu cepat recovery-nya juga akan memancing penjualan atau profit taking lebih awal juga. Tapi Anda melihat ini akan kemungkinan sih kalau terjadi, dari Pak? saya rasa kalau dari tren siklus 10 tahun terakhir gitu ya, kita akan melihat kuartal pertama kalau ukurannya indeks itu akan tetap positif gitu ya. Beberapa prediksi pasar kan untuk tahun depan, kalau tahun ini per sekarang masih minus 4%, kemudian tahun depan barangkali indeks masih berpotensi untuk tumbuh antara 10 sampai 20%. Jadi kalau baseline kami untuk IHSG itu sekitar 6.700 di akhir tahun. Gitu. Tentunya kalau ada katalis-katalis positif lain, misalnya dengan arus dana asing yang mulai masuk lagi, itu bisa lebih tinggi. Yang menggembirakan sebetulnya ada jumlah investor domestik yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Terakhir kalau saya baca sekitar 3 juta lebih dari rekening di saham, itu juga akan membuat pasarnya lebih liquid, dan pasar yang lebih liquid itu biasanya layak untuk diperdagangkan dalam valuasi yang lebih premium dibandingkan sebelumnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.